Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat setia Kristus dimanapun berada. Salam jumpa. Bagaimanakah keadaan sahabat saat ini? Baiklah, kita senantiasa bersyukur atas kasih setia Tuhan yang selalu menaungi hidup kita. Pada saat suka maupun duka, Tuhan selalu menyertai kita. Mengawali ibadah doa pagi hari ini, marilah kita heningkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Sungguh indah ya Tuhan, kasih setiamu yang dikau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini, bersama keluarga dan sahabat kami telah hadir kembali di hadapanmu untuk melaksanakan ibadah doa pagi. Berkatilah jalannya ibadah ini ya Tuhan. Tolonglah setiap kami, khususnya dalam merenungkan firman-Mu yang sebentar akan kami pergumulkan bersama. Bimbinglah kami yang akan menyampaikannya, agar firman-Mu dapat tersampaikan dengan benar dan jelas. Sertailah juga setiap mereka yang akan mendengarkannya, agar kuasa Roh Kudus menerangi mereka satu persatu, sehingga mereka bisa memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita bersama Bapak Octavianus Eman, marilah terlebih dahulu kita naikkan sebuah pujian yang diambil dari buku Kidung Jemaat 402, bait pertama dan ketiga. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita kali ini saya beri tema kekuatan yang diperlukan. Nats yang mendasarinya diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 10 yang mengatakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah,
maka aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, serta mempergumulkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Sahabat, pasti kita sudah mengenal dengan baik lagu yang baru kita nyanyikan dari KJ 402 tadi. Ku perlukan juru selamat. Naskah aslinya berjudul I Must Have the Savior with Me. Tahukah sahabat siapa pengarang lagu tersebut? Namanya adalah Fanny Jane Crosby yang lahir dengan normal namun mengalami kebutaan pada usianya yang ke-6 minggu karena mengalami malpraktek, terjadi salah obat yang menyebabkan kebutaan seumur hidupnya. Dengan dukungan ibunya, juga sang nenek, seorang penganut Kristiani yang taat, Fanny Crosby diajarnya untuk berdoa dan berserah pada Tuhan. Meski hidupnya dalam kegelapan, tak sedikit pun menyurutkan semangat Fanny Crosby dalam berkarya mencipta lagu-lagu rohani. Hingga meninggalnya pada usia yang ke-95, Fanny Crosby telah menulis lebih dari 8.000 syair untuk lagu-lagu rohani. Sampai sekarang lagu-lagu Fanny Crosby dinyanyikan di mana-mana oleh berjuta-juta orang di seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam berpuluh-puluh bahasa. Lagu-lagu ciptaannya yang lain yang sangat dikenal ialah Blessed Assurance atau Ku Berbahagia dari KJ 392 dan Safe in the Arms of Jesus, Selamat di tangan Yesus dari KJ 388. Banyak orang dalam kelemahan dan kekurangan fisiknya merasa putus asa, patah semangat, dan kehilangan gairah hidup. Mereka menyangka Tuhan tidak mengasihi mereka, Tuhan tidak mempedulikan mereka. Namun sebagai orang percaya, hendaklah kita tetap yakin bahwa di tengah situasi dan kondisi seburuk apapun yang kita alami, sebenarnya ada maksud-maksud dan tujuan tertentu yang Tuhan siapkan melalui diri kita untuk mewujudkan rencananya untuk sesuatu kebaikan. Seperti yang kita lihat pada sosok Fanny Crosby, di mana Tuhan memakai dirinya sebagai saksi Kristus melalui lagu-lagu rohani ciptaannya, dan di dalam semuanya Injil boleh diberitakan. Fanny Crosby justru menemukan makna hidup melalui kebutaannya. Ia senantiasa melihat keberadaannya sebagai berkat yang perlu disyukuri. Bahkan melalui kelemahannya, dia menjadi semakin kuat oleh kasih karunia Allah. Sahabat, memang tidaklah mudah memahami kekuatan dalam kelemahan, sebagaimana yang diungkapkan dalam nas yang menjadi perenungan kita hari ini, 2 Korintus 12 ayat 10. Kekuatan dan kelemahan adalah berlawanan. Keduanya merupakan paradoks. Artinya, sesuatu hal atau situasi yang kendati pun bertentangan, tetapi kenyataannya bisa mengandung kebenaran. Pemahaman yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat, lahir dari pergumulannya yang mendalam dalam melayani Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ada duri dalam daging pada diri Rasul Paulus. Duri dalam daging menyatakan adanya kesakitan, penderitaan yang mengakibatkan kelemahan fisik. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Tentunya hal ini mengganggu aktivitas Rasul Paulus, membuat dirinya tidak nyaman. Sampai-sampai sebanyak 3 kali ia memohon pada Tuhan agar ia dilepaskan dari duri itu. Tetapi jawab Yesus kepadanya dalam ayatnya yang ke-9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Menyimak nats ini bisa kita simpulkan bahwa Tuhan memang mengizinkan adanya duri dalam daging yang melekat pada diri Rasul Paulus. Dan tentunya di dalam hal ini Tuhan mempunyai maksud dan tujuan. Dengan jelas Tuhan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna."
Dari nats tersebut, kita pun dapat memahami bahwa ternyata kelemahan, yaitu duri dalam daging pada diri Rasul Paulus, merupakan sebuah kasih karunia. Paulus juga memahami hal ini dan menyadari bahwa duri yang mengganggu dan juga menimbulkan rasa sakit itu adalah anugerah. Karena itu, ia mau menerimanya dengan rela dan ikhlas. Dia percaya akan kehendak dan rancangan Tuhan atas dirinya. Karena itu, dia dapat berkata, "Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dalam pelayanannya, Paulus mengalami banyak penderitaan dan bahaya maut. Disesah dalam penjara, mengalami karam kapal, menghadapi berbagai ancaman, menahan dingin, lapar, dan dahaga, namun dia selalu dapat bertahan, karena dia telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Kristus. Seperti yang dia katakan dalam Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Kita memang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah dengan cuma-cuma. Tetapi dalam mengikut dan melayani Kristus dan bersaksi bagi Dia, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita harus memikul salib. Rasul Paulus telah memberi teladan kepada kita dalam mengikut, melayani, dan bersaksi bagi Kristus, apapun yang terjadi. Apakah yang sahabat alami dan rasakan pada saat ini? Apakah sahabat atau keluarga atau orang-orang terdekat sahabat mempunyai duri dalam daging yang membuat tertekan dan menderita? Mungkin ada sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, keterbatasan fisik yang membuat tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Tetapi tetaplah tegar, sabar dalam menanggung semuanya ini. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dari kisah kehidupan Fanny Crosby dan pengalaman hidup Rasul Paulus bersama Tuhan, marilah kita belajar untuk menghayati bahwa di balik peristiwa-peristiwa pahit dan menyakitkan yang kita alami, yang membuat kita sedih dan menderita, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah untuk mewujudkan maksud dan rencananya. Karena itu, percayalah dan teruslah berharap padanya. Dalam suka duka, kesesakan, penderitaan yang harus kita tanggung, dalam menempuh langkah juang kita, bahkan ketika kita harus melewati lembah kekelaman sekalipun, apabila kita berjalan bersama Kristus dan meletakkan seluruh pergumulan kita di dalam tangannya, dalam kuasanya, Allah Sang Juru Selamat akan merajut dan merendahnya menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan sesuai rencana dan kehendaknya demi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Berkatilah setiap kami yang sudah bergabung dan mengikutinya, agar melalui ibadah ini kami semakin diperkaya dalam kehidupan iman kami sebagai pengikut Kristus, dan semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam setiap kondisi dan situasi apapun. Bahkan dalam keadaan yang sulit dan berat sekalipun, kami tetap percaya atas pendampingan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup, yang dengan penuh kasih setia selalu berjalan bersama kami. Kami juga percaya bahwa dengan meredanya pandemi COVID-19 ini, pada akhirnya melalui campur tangan Tuhan, pandemi ini akan dapat terhenti sama sekali hingga tuntas. Kami ingin mendoakan para pemimpin bangsa dalam mengemban misi mereka mensejahterakan rakyat. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat bekerja secara optimal dan mampu mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Demikian juga kami ingin mendoakan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada dalam mengembalakan jemaat. Dikau berkati program-program persekutuan dan pembinaan yang dilakukan agar dapat menyentuh jemaat, agar dalam kehidupan rohani mereka dapat bertumbuh semakin kuat dan sehat.
Kami doakan juga setiap kehidupan jemaat secara pribadi maupun dalam konteks keluarga. Dikau lancarkan usaha pekerjaan mereka, Dikau dukung mereka dengan kesehatan yang baik, Dikau berikan kecukupan rezeki kepada mereka. Dikau limpahkan juga damai sejahtera yang melingkupi kehidupan mereka. Akhirnya kami mau serahkan aktivitas dan pelayanan kami hari ini dan juga pada hari-hari ke depan, agar semuanya berjalan lancar dan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang dan dalam berbagai hal. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.